Shalom semuanya, kita jumpa lagi pada video sharing saya kali ini. Dan kali ini saya akan berbagi tentang dosa perzinahan. Bila Anda baru pertama sekali menyaksikan video saya, maka saya memberitakan Anda bahwa saya telah mengulas berbagai dosa pada video sebelumnya. Maka silakan untuk menyaksikannya pada channel kami di TRC Channel atau Sorry Munggu TRC. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa pada kesempatan ini saya akan membahas tentang dosa perzinahan. Ada beberapa ayat firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada video kali ini yang menuliskan tentang larangan untuk berbuat zina. Keluaran 20 ayat 14 berkata, jangan berzina. Keluaran 20 ayat 14 berkata, jangan berzina. Lalu di 1 Korintus 6 ayat 9 berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzinah, banci, pemburit. Lalu ayat 10 berkata, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Lalu satu lagi saya tambahkan di Matius 5 ayat 28 berkata, Yesus berkata seperti ini, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. 3 ayat ini saja sudah cukup mewakili perintah Tuhan yang lainnya yang melarang kita, orang Kristen, orang percaya, untuk berbuat zina. Nah, saya kembali terbeban untuk menyinggung tentang dosa ini karena saya sangat yakin bahwa orang Kristen tidak luput daripada perzinahan. Entah mereka adalah jemaat biasa atau bahkan aktivis, pengerja, atau bahkan para pelayan Tuhan yang sudah berdiri di mimbar, tidak lepas daripada dosa perzinahan. Berdasarkan catatan ayat firman Tuhan yang sudah saya sebutkan di awal, bahwa sesungguhnya perzinahan itu tidak melulu dilakukan dengan adanya persetubuhan, tetapi oleh hati yang mengingini pun itu sudah dikategorikan sebagai perzinahan. Beberapa tahun yang lalu saya dihubungi oleh salah seorang ibu yang tidak perlu saya sebutkan namanya pada video ini. Ibu ini konseling dengan saya dan dia berkata bahwa dirinya melakukan perzinahan dengan pemain keyboard di gerejanya. Dan ibu ini adalah seorang worship leader di dalam gereja itu. Jadi bayangkan mereka yang melayani di altar, mereka melakukan pelayanan di gereja yang seharusnya mempersembahkan persembahan kudus di hadapan Tuhan, tetapi di luar pelayanan mereka melakukan perzinahan, dan bukan dengan orang-orang yang jauh dari depan mata mereka, tetapi sesama mereka melakukan perzinahan. Bukan hanya perzinahan dengan hati, tetapi melakukan persetubuhan. Ibu ini berkata kepada saya bahwa saya lakukan ini adalah sebagai bentuk balas dendam atas apa yang dilakukan oleh suaminya. Karena suaminya berzina, maka dia balas dengan perzinahan dengan sesama pelayan Tuhan yang sama-sama melayani di mimbar setiap minggu. Dan itu sangat memprihatinkan. Saya katakan kepada ibu itu bahwa apapun alasannya, entah karena suami melakukan perzinahan, tidak lantas kemudian ada pembenaran untuk ibu melakukan perzinahan, gitu ya.
bahwa sekalipun ibu melayani, tetapi hukum Tuhan tidak memandang bulu gitu ya, bahwa kalau seseorang melakukan perzinahan, entah dia orang Kristen biasa, bahkan pelayan Tuhan sekalipun, maka dia tetap berdosa. Tadi sudah saya bacakan di Keluaran 20 ayat 14, jangan berzina. Jangan berzina. Ada beberapa ayat firman Tuhan yang lain juga yang menuliskan hal yang sama, bahwa orang Kristen, orang percaya tidak boleh melakukan perzinahan. Tadi saya sudah buka fakta. Tadi kan saya sudah katakan bahwa saya mengangkat topik ini adalah semata-mata karena selain karena panggilan saya yang memang diberikan beban untuk memperingatkan dosa-dosa terhadap orang Kristen, tetapi juga karena fakta yang saya temukan, yang mereka datang ke saya untuk konseling, mereka berkata bahwa mereka melakukan perzinahan. Saya yakin bahwa ibu ini adalah mewakili banyak orang Kristen yang juga melakukan perzinahan di luar sana. Tadi saya sudah bacakan juga di Matius 5 ayat 28. Yesus berkata seperti ini, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Jadi tanpa melakukan persetubuhan pun, ketika seseorang mengingini lawan jenisnya, lalu kemudian menginginkan untuk persetubuhan di dalam pikirannya, dia sudah berzina sekalipun tidak melakukan persetubuhan. Dan ini tidak jarang ditemui dalam kehidupan banyak orang, tak terkecuali orang Kristen. Kenapa saya menyinggung tentang dosa-dosa ini? Karena bagi saya, setelah saya memahami kebenaran firman Tuhan, bahwa persoalan dosa ini harus dibereskan terlebih dahulu sebelum melangkah pada tahap selanjutnya. Kalau kita katakan saya mau beribadah kepada Tuhan, saya mau berpuasa, bahkan saya ingin melayani Tuhan, saya ingin berbagi firman Tuhan, maka sebelum itu dilakukan, yang pertama sekali harus dibereskan adalah masalah dosa. Dan salah satunya adalah perzinahan. Saya tadi kan sudah buka fakta. Pelayan Tuhan, seorang worship leader, dia melakukan persetubuhan, perzinahan dengan sesama pelayan Tuhan, seorang pemain keyboard. Alih-alih karena melakukan pembalasan dendam terhadap suaminya yang berzina. Ini fakta. Ada seorang pelayan Tuhan yang konseling datang kepada saya dan saya katakan bahwa ibu harus tinggalkan itu. Bagaimana mungkin ibu melayani di altar Tuhan tetapi kemudian melakukan perzinahan, persetubuhan dengan suami orang. Nah, orang Kristen yang sekalipun rajin ke gereja, bahkan melayani Tuhan seperti ibu itu dengan sesama pelayannya yang pemain keyboard, tidak mungkin berkenan di hadapan Tuhan. Tadi saya sudah sebutkan di 1 Korintus 6 ayat 9 bahwa orang-orang yang melakukan berbagai dosa, salah satunya adalah orang berzina, bahwa mereka tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Orang yang melakukan perzinahan, baik dengan persetubuhan maupun berzina di dalam hati, mereka telah melakukan dosa di hadapan Tuhan. Dan orang Kristen yang seperti ini, sekalipun rajin ke gereja, bahkan pelayanan, maka kehidupannya tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Beberapa video saya sebelumnya, saya juga sudah menyampaikan tentang dosa kemabukan. Nah, video ini sangat ramai ditonton orang, gitu ya. Dan membela diri dengan berkata bahwa bukankah Tuhan pengennya semua orang selamat? Ya, maunya Tuhan semua orang selamat. Tetapi kalau kemudian orang melakukan kemabukan, maka ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ada beberapa orang yang membantah video saya itu, lalu kemudian
ada dorongan di dalam hati saya untuk membagikan kesaksian penglihatan tentang neraka yang menegaskan bahwa memang pemabuk tempatnya di neraka. Tak terkecuali orang Kristen, sekalipun dia rajin ke gereja, sekalipun dia pelayanan, kalau dia melakukan kemabukan, termasuk berzina, mereka tidak akan pernah mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Nah, inilah beban hati saya, kenapa saya membuatkan sharing untuk memberikan peringatan kepada orang-orang Kristen supaya tidak salah menjalankan kekristenannya. Berbagai posting rohani di akun Facebook kita, mungkin di WA gitu ya, itu tidak salah. Tetapi kalau ternyata hidup kita masih bersentuhan dengan dosa, kita masih terlibat dengan berbagai dosa, yang saya mau katakan adalah sekalipun kita melakukan hal seperti itu, jangan mengira bahwa Tuhan berkenan dengan apa yang kita persembahkan. Yang paling Tuhan kehendaki, yang paling awal adalah ketaatan. Lebih daripada pelayanan, lebih daripada persembahan, yang Tuhan kehendaki adalah ketaatan. Dan kalau para sahabat masih ingat ayat firman Tuhan yang sering saya bagikan di Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa adalah maut. Sekalipun kita sudah percaya Yesus, kita sudah menerima anugerah keselamatan, tetapi kalau kita berdosa apapun bentuknya, entah oleh kemabukan, entah dosa bohong gitu ya. Pada kesaksian yang saya muat di TRC, di The Rapture Church, di sana dituliskan tentang penglihatan bahwa pemabuk dan pembohong mereka berada di neraka. Nah, beban yang Tuhan taruh di dalam diri saya dalam pelayanan ini, itulah yang saya suarakan di dalam pelayanan ini melalui video saya. Sekalipun saya menyampaikannya dengan sederhana, tetapi saya percaya bahwa pesan yang saya sampaikan tidaklah sia-sia. Terbukti bahwa sekarang sudah puluhan orang yang bergabung di grup WhatsApp yang pemula, untuk kemudian saya berikan mereka tuntunan untuk bagaimana mereka menjadi orang Kristen yang kuat, orang Kristen yang sungguh-sungguh. Saya bahkan welcome mereka melalui video ini. Selamat datang dan selamat bergabung kepada sahabat atau saudara yang bergabung di grup WA, untuk kemudian kita membangun kekristenan dengan sungguh-sungguh. Nah, sesungguhnya kalau melalui video seperti ini, saya hanya muat 1 hingga 2 kali dalam seminggu sebagai video penjangkauan. Tetapi kemudian untuk mendidik, menuntun, melayani para sahabat lebih intensif lagi, itu saya lakukan di WA. Tetapi mereka yang akan saya tuntun adalah hanya mereka yang mengambil komitmen untuk mau membaca Alkitab minimal 1 pasal sehari, dan mulai berkomitmen untuk melatih diri untuk berdoa baik pagi hari maupun malam hari. Dan sekarang sudah puluhan ditambahkan di grup WA. Nah, tadi saya sudah katakan tentang dosa gitu ya. Ada apa kemudian banyak orang Kristen yang melakukan berbagai dosa? Ya, saya percaya salah satu faktor yang paling besar adalah karena ketidaktahuan mereka. Saya sangat yakin dan saya mau berpikiran positif bahwa tidak ada seorang pun yang dengan niat hati untuk memberontak kepada Tuhan. Tetapi kurangnya pengetahuan itu yang membuat banyak orang Kristen kemudian melakukan berbagai dosa. Nah, jadi kenapa saya menetapkan pembacaan Alkitab di dalam pelayanan di WA, supaya mereka tahu kalau mereka baca firman Tuhan itu, lalu kemudian mereka mengerti, mereka tahu bahwa memang ada larangan Tuhan terhadap berbagai dosa. Nanti saya akan tuntun mereka supaya mereka bertumbuh untuk memulai kekristenan yang baru. Saya selalu katakan lewat video saya, tidak benar kalau seorang Kristen kemudian menjalankan kekristenannya lepas dari pembacaan Alkitab. Tidak benar seorang Kristen menjalankan kekristenannya tetapi tidak pernah berdoa. Nah, itulah yang saya lakukan di dalam discipleship. Tadi saya sudah katakan bahwa banyak orang Kristen kemudian melakukan berbagai dosa karena kurangnya pengetahuan mereka. Nah, di dalam grup WA, selain saya minta mereka untuk melakukan pembacaan Alkitab sendiri, maka hampir setiap hari, terutama kepada pemula, saya akan berikan rekaman pesan suara
untuk menuntun mereka tentang kekristenan, untuk membangun dasar kekristenan yang benar, supaya mereka terlepas dari dosa, supaya kemudian kita bisa lepas dari maut yang akan memisahkan kita daripada Tuhan. Nah, tadi saya sudah bagikan di bagian pertama tentang dosa perzinahan. Saya sudah katakan bahwa orang yang melakukan perzinahan, saya sudah sampaikan firman Tuhan di 1 Korintus 6 ayat 9, bahwa orang berzina tidak akan pernah mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Entah mereka rajin ke gereja, entah mereka fanatik dengan agama mereka, bahkan sekalipun mereka melayani atau membagikan firman, tetapi kalau mereka tidak menjaga hati mereka dari perzinahan di dalam hati, terlebih perzinahan dengan fisik gitu ya, dengan anggota tubuh mereka, maka tidak mungkin mereka akan masuk dalam kerajaan Allah. Nah, kiranya peringatan ini menjadi peringatan kita bersama supaya setiap kita menjauhkan diri daripada perzinahan, karena upah dosa adalah maut. Dan saya kembali untuk mengundang para sahabat atau saudara yang menyaksikan video saya ini, yuk untuk bergabung bersama kami di dalam grup WA untuk mendapatkan pemuritan. Saya dan para sahabat saya telah membuktikan bahwa kekristenan hanya akan bertumbuh ketika kita melakukan bagian kita. Kita tidak cukup bertumbuh kalau kita hanya mendengarkan khotbah, mendengarkan atau membaca posting tanpa melakukan bagian kita. Yang kami telah buktikan adalah bagaimana kami sekarang berubah menjadi Kristen yang bertumbuh, semakin mengenal Tuhan, semakin bisa meninggalkan berbagai dosa adalah karena komitmen diri kami untuk membaca firman setiap hari minimal 1 pasal dan menjadi pelaku atasnya, lalu mendisiplinkan diri untuk berdoa bahkan berpuasa. Nah, karena itu bila ada di antara saudara yang mendengarkan video ini dan tertarik untuk mengikuti kekristenan seperti kami, hubungi para pastors yang membagikan video-video saya di grup Kristen ataupun di akun pribadi mereka, bergabung bersama dengan kami. Sudah saatnya untuk kemudian memulai kekristenan yang baru, di mana kekristenan yang benar adalah harus hidup dengan persekutuan dengan firman Tuhan, harus berdoa. Tadi saya sudah katakan, gak benar menjalankan kekristenan tanpa pembacaan firman, gak benar seseorang menjalankan kekristenannya tapi tidak pernah berdoa, gitu. Nah, karena itu hubungi kami, hubungi para pastor yang membagikan video saya baik lewat akun pribadi mereka atau lewat WA atau berbagai grup Kristen, bergabung bersama dengan kami karena untuk lebih intensifnya untuk memberikan arahan, tuntunan bagaimana menjalankan kekristenan, bahkan termasuk juga untuk tanya jawab, adalah dengan bergabung di grup WA. Video-video yang saya muat itu adalah hanya video-video penjangkauan, dan itu hanya saya muat 1-2 kali dalam seminggu. Nah, tetapi untuk intensifnya, untuk discipleship, supaya kita lebih dekat, lebih intensif dalam berkomunikasi untuk tanya jawab gitu ya, itu adanya di WA. Karena itu saya undang Anda untuk bergabung bersama dengan kami, untuk masuk dalam discipleship, untuk tekun dalam pembacaan Alkitab, dan juga melatih diri dalam berdoa. Nah, kiranya apa yang saya sampaikan pada video ini menambah pengetahuan baru, pengertian, dan juga menjadi peringatan bagi kita semua. Kita akan jumpa lagi pada video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita berlimpah-limpah. Amin.